Bapak pengawas, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru, dan juga komite sekolah. Itu yang pihak-pihak yang terkait yang berkontribusi terhadap penyusunan visi suatu sekolah. Itu pengertian visi sekolah. Kemudian misi. Tadi saya sampaikan langkah-langkah atau cara-cara yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya mencapai visi dari suatu sekolah. Bapak Ibu, terkait dengan visi dan misi ini, apakah pentingnya visi dan misi itu, Bapak Ibu? Bagaimana pendapatnya? Baik, terima kasih. Visi dan misi untuk sekolah itu sangat penting kalau menurut saya, karena adanya visi dan misi itu sebagai acuan atau tujuan ke depannya atau dasar awal untuk mencapai harapan-harapan yang kita inginkan di dalam sekolah kita ini. Jadi pentingnya visi dan misi di dalam kesepakatan di sekolah itu menurut saya sangat penting, karena untuk mencapai harapan yang selanjutnya ke depannya, jadi kita bisa ada apa yang harus kita capai untuk sekolah kita ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ana, tanggapannya luar biasa sekali. Kalau saya intisarikan bahwa visi itu menjadi arah atau tujuan yang akan dicapai oleh suatu warga sekolah. Tanggapan yang lain kalau ada? Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Saya hanya menambahkan sedikit dari pendapat tambahan dari Bu Ana. Selain sebagai panduan atau arahan yang jelas bagi seluruh komunitas sekolah, baik siswa maupun gurunya, visi sekolah itu sangat penting, yaitu sebagai motivasi baik siswanya ataupun peserta didiknya. Ya, terima kasih Bu Ayu sudah menyampaikan tanggapannya atau pendapatnya luar biasa, bahwa visi itu bisa memotivasi warga sekolah, memberikan motivasi karena tujuannya itu jadi termotivasi. Ya, jadi kalau saya ibaratkan, kalau sekolah ini suatu kapal, maka ketika berlayar dermaga apa yang kita tuju, itulah visi kita. Caranya bagaimana? Itu namanya misi. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi, baik, terima kasih atas tanggapannya Bu Ayu dan juga Bu Ana, luar biasa sudah memberikan tanggapan sehingga kita lebih jelas lagi pentingnya visi suatu sekolah. Jadi ini Bapak Ibu visi sekolah kita. Jadi terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Pertama, siswa kita nanti memiliki akhlak mulia berdasarkan agama, budaya, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Memiliki dasar-dasar kecakapan hidup, basic life skill, sesuai budaya perkembangan iptek dan tuntutan globalisasi. Itu indikator yang bisa dirumuskan untuk mencapai visi sekolah kita. Nah, terkait dengan visi sekolah kita, di peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Dari tiga kata-kata ini dalam visi tentu bisa dijabarkan yang dimaksud dengan beriman. Ya, yang beriman. Gimana yang maksud beriman, Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Dana. Terima kasih untuk waktu. Untuk beriman artinya itu keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan anak-anak dapat menjalankan ajarannya menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Terima kasih.
Ya, terima kasih Bu Nengah. Jadi beriman itu anak didik kita mempunyai keyakinan yang kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tahu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi iman ini penting sebagai kompas untuk sebagai acuan anak itu berakhlak mulia. Nah, saya minta tanggapannya lagi, pendapatnya lagi, ada beriman, ada berakhlak mulia. Kayaknya mirip-mirip ini. Apa kira-kira perbedaannya? Apa hubungannya? Berakhlak mulia, berperilaku yang sesuai dengan agama yang dianutnya, sesuai dengan adat budaya tentunya yang baik. Ada yang berikan tanggapan? Keterkaitan antara beriman dengan berakhlak mulia. Masih ada? Ini senyum-senyum mau memberikan tanggapan? Silakan dikeluarkan aja, kita samakan persepsi. Bisa berikan pendapatnya atau yang lain? Bu Mun? Ya. Bu Mun tadi mau. Ya, untuk beriman dan berakhlak mulia. Jika anak-anak itu ataupun kita yang beriman itu pasti mempunyai akhlak yang mulia. Berarti kalau sudah beriman pasti dia akan menjauhi larangan dan menjalankan perintahnya. Misalnya seperti kita tuh sholat zuhur berjamaah, terus bertutur kata yang sopan, itu Pak. Cukup sekian. Cukup. Baik, terima kasih Bu Mun sudah menyampaikan pendapat dan tanggapannya bahwa memang ada keterkaitan antara beriman dan berakhlak mulia. Kalau sudah keyakinannya kuat, imannya kuat, jadi dia memiliki benteng atau kemampuan mengendalikan diri menjalankan ajaran agama. Artinya menjauhi larangannya dan melaksanakan ajaran-ajaran agamanya. Begitu ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Baik. Kemudian cerdas. Kalau cerdas di sini saya kira sudah banyak yang tahu ya. Jadi kita jadikan anak didik itu cerdas, mampu menerima pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu gurunya secara optimal, maksimal. Apa yang disampaikan Bapak dan Ibu guru bisa diterima dengan maksimal. Jadi dia cerdas seseorang itu, dan juga secara umum itu cerdas itu mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, mampu berkomunikasi, mampu menyampaikan pendapat. Itu termasuk kecerdasan juga pada siswa-siswa kita. Kemudian mandiri. Kalau yang mandiri bagaimana Bapak Ibu? Mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Jadi tidak sama sekali tidak tergantung sama orang lain, itu namanya mandiri. Jadi mandiri ini banyak kita terapkan pada kegiatan ekstrakurikuler. Mandiri, kerjasama, gotong royong, itu yang sering Bapak Ibu latihkan sama anak-anak ketika kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan juga olahraga. Dan juga yang lainnya, banyak yang bisa diimplementasikan terkait visi mandiri. Berwawasan lingkungan, Bapak Ibu, ada yang berikan pendapat? Berwawasan lingkungan. Warga sekolah atau peserta didik memiliki wawasan lingkungan. Jadi dia bisa merawat, melestarikan lingkungan, khususnya lingkungan sekolah. Jadi peserta didik kita ini berwawasan lingkungan, artinya merawat, melestarikan lingkungan yang ada di sekolah. Kita menciptakan
sekolah yang bersih dan sehat. Jadi bersih, Bapak Ibu, kita melakukan pembiasaan membuang sampah pada tempatnya. Gerbek sampah sering kita lakukan, guru-guru piketnya memerintahkan sama anak-anak untuk membersihkan lingkungan sekolah kita ini. Itu termasuk berwawasan lingkungan. Jadi kemudian juga kita menanam tanaman hias. Kemudian dari tahun 2015 ya. Jadi sekolah hijau itu ya, penghijauan itu termasuk bagian dari visi kita, itu berwawasan lingkungan. Oke Bapak Ibu ya. Ya, budaya tanam pohon. Kita tahu persis bahwa menciptakan kebersihan itu akan menghindari kita dari sakit, atau kebersihan pangkal kesehatan. Sehat itu mahal, ya, sehat itu mahal. Sakit lebih mahal Bapak Ibu ya, ya enggak ya? Kalau sakit lebih mahal lagi, sehat sudah mahal. Itu. Kemudian, nah ini terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Bapak Ibu, penyusunan dan pengembangan visi di Satuan Pendidikan UPT SDN 2 Donomulyo berfokus pada pemenuhan kebutuhan murid dengan mengembangkan kompetensi dalam perubahan kehidupan abad ke-21. Jadi anak-anak itu kita harapkan mempunyai keterampilan berpikir tingkat tinggi, berpikir tingkat tinggi. Kemudian juga ciri khas potensi lokal sekolah. Jadi berdasarkan latar belakang tersebut, jadi dapat memperkuat profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu ingat profil pelajar Pancasila apa dimensinya? Yang ingat boleh menyampaikan pendapatnya. Apa saja dimensinya? Ada gotong royong, apa lagi? Mandiri. Bu Iman belum keluar ini tanggapannya. Apa lagi? Ya. Berakhlak mulia, berwawasan kebinekaan global. Ya. Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu ada kan? Ada di sana nggak? Ada. Tidak semua kan? Berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, gotong royong. Ada semua nggak? Kreatif. Ya, itu jadi visi sekolah kita itu mengakomodasi tujuan terbentuknya profil pelajar Pancasila. Ya. Kita sudah punya musola, itu salah satu implementasi penerapan dari visi membentuk peserta didik atau terwujudnya peserta didik yang beriman. Berakhlak mulia, kita sering menegur, memarahi siswa ketika tidak mencerminkan akhlak mulia. Misalnya membuli, menghina, mencaci. Kemudian juga Bapak Ibu kita sudah sering menekankan kejujuran. Akhlak mulia itu termasuk kejujuran enggak? Kejujuran termasuk akhlak mulia. Bahwa kita bangga anak-anak itu ketika menemukan uang melaporkan sama Pak Bu gurunya. Pak, Bu, ini saya menemukan uang 500 perak. 500 perak atau 1000. Ya kan Pak Komang ya?
Jadi dilaporkan, diberikan sama Pak Guru dan Pak Guru. Itu kebanggaan kita bahwa kita sudah mampu mendidik tentang kejujuran atau berakhlak mulia. Tentu tidak 100% kita bisa, ada mungkin beberapa anak, dan itu tugas kita untuk menerapkan atau mencapai visi terkait dengan berakhlak mulia. Kalau cerdas, tentu saya serahkan semuanya, sekolah menyerahkan pada Bapak dan Bu Guru dengan segala dinamika, karakteristik anak, kemampuan mereka untuk menerima pelajaran, tapi intinya anak itu kita supaya kedepannya bisa cerdas, sehingga kedepannya anak-anak kita itu bisa berguna bagi masyarakat nusa dan bangsa, berbakti pada orang tua, agama, berguna pada masyarakat nusa dan bangsa. Mandiri. Apa kita bisa lakukan untuk melakukan visi mandiri ini? Ya, kita melatihkan pada mata-mata pelajaran, terutama terkait ekstrakurikuler, terkait juga pelaksanaan proyek P5 mandiri. Terus berwawasan lingkungan sudah jelas, kita menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, pembiasaan gerbek sampah sebelum memasuki kelas untuk belajar. Kemudian terkait dengan tadi Bu Ayu, yang indikator, yang poin-poin, yang poinnya itu, yang poin tadi itu, yang poin 1, poin 2, gitu. Nah itu, yang tadi itu, nah itu, poin 1, berdasarkan ajaran agama, budaya dan Undang-Undang 45. Ini terkait Undang-Undang 45 atau Pancasila, kita melaksanakan pembiasaan. Mungkin semua sekolah melaksanakan, yaitu kegiatan upacara bendera. Yuk, selanjutnya Pak Boyu, coba slide yang belum. Nah, visi, misi, tujuan. Nah, tadi sudah saya jelaskan, visi sudah, misi sudah, visi dan misi secara umum, visi dan misi sekolah, kemudian tujuan. Jadi tujuan ini ada jangka pendek, jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, jadi silakan dibaca. Jangka pendeknya menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler di bidang kerohanian, seni, dan olahraga yang dapat mengembangkan nilai spiritual, cinta budaya, dan keterampilan yang penting. Ini kita bisa terapkan pelaksanaan hari-hari keagamaan. Ada juga dulu gebiar basar anak-anak membuat kuliner, ya, membuat kuliner di rumahnya, kemudian dipamerkan dan dibuat basar di sekolah. Cinta budaya, kita mencintai budaya dengan kalau ada hari-hari nasional kita melaksanakan pawai dengan pakaian adat. Itu tujuan jangka pendek. Kemudian jangka menengah, sarana yang mendukung kegiatan olahraga, seni, dan permainan edukatif. Di sarana mungkin kita ini memang masih terbatas. Itu jangka menengah, makanya ditetapkan jangka menengah. Ikut kegiatan O2SN. Ya, kegiatan olahraga O2SN. Permainan edukatif, permainan yang mendidik. Memfasilitasi seni, dukungan psikologis dan sosial secara berkala. Jadi
Jadi di rapor pendidikan kita pernah mendapat blok kuning apa merah itu ya. Jadi terkait suasana psikologi siswa, keamanan, kenyamanan, rasa bahagia yang kurang ketika berada di sekolah. Jadi kita juga dulu pernah atau dianjurkan menerapkan sekolah ramah anak. Nah ini terkait dengan suasana kenyamanan, keamanan, atau suasana psikologi siswa. Jangka panjang, menyelenggarakan proses pembelajaran yang mengembangkan potensi murid secara seimbang. Jadi mengembangkan proses pembelajaran potensi yang ada pada murid secara seimbang, spiritual, kognitif, sosial, emosional, dan fisik melalui kegiatan yang terintegrasi. Apa itu yang biasa kita lakukan? Yang terintegrasi banyak ya. Ini yang kita lakukan terkait dengan spiritual, kognitif, dan sosial. Spiritual, kecenderungan keimanan, kerohanian. Kognitif terkait dengan akademik. Sosial terkait dengan kemasyarakatan. Kita pernah memberikan sumbangan, sembako, Ya, itu ada kepada amal Jumat amal. ya, ada amal ya Bu ya, setiap Jumat. Dan ini termasuk kegiatan sosial dan mendukung spiritual atau keimanan dan ketakwaan. Buktinya kita dapat mewujudkan bangunan berupa musola. Itu kita lakukan terintegrasi pada kegiatan-kegiatan yang di sekolah. Bapak, Ibu yang saya hormati, itu yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan terkait dengan presentasi saya, penyampaian ini, bisa bertanya atau menanggapi, atau Bapak Ibu guru yang bertanya, Bapak Ibu guru yang lain yang menanggapi boleh ya. Tujuannya kita lebih memahami visi sekolah kita. Jadi kita harus lebih memahami visi, misi, dan tujuan sekolah kita. Jadi kalau kita sudah paham, maka ibarat kita melakukan perjalanan, kita fokus kemana perjalanan kita. Kalau seorang nahoda kemana akan berlabuh kapal kita. Sekolah SD 2 Dono ini paling tidak 5 tahun. Dalam waktu jangka panjang 5 tahun. Ada yang bertanya? Terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan juga teman-teman guru. Alhamdulillah dari semua pemaparan dari awal hingga akhir tadi, bagi saya pribadi bisa saya terima. Jadi intinya di dalam sekolah kita ini harus memiliki visi dan misi untuk jangka panjang, mungkin masa waktunya selama 5 tahun. Dan di dalam visi misi itu sudah mencakup dari keseluruhan, yaitu ada profil Pancasila sudah tercover di dalamnya, dan mudah-mudahan apa yang ada di dalam visi misi ini kita sama-sama bisa melaksanakan, dan semoga bisa terwujud juga menciptakan peserta didik kita menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, menjadi anak-anak yang cerdas, terampil. Dan hanya sedikit yang ingin saya sampaikan Pak, di sini mungkin perlu ada penambahan ekstrakurikuler, kemandirian siswa, mungkin di dalam pramuka atau kesenian yang mungkin yang harus kita tambahkan kembali
di dalam kegiatan kita dalam jangka waktu 5 tahun mendatang ini. Terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Ana, jadi sudah menyampaikan pendapatnya terkait dengan refleksi dari visi dan misi sekolah kita ini. Mungkin ya apa yang disampaikan Bu Sukaina bahwa kita terkait dengan ekstrakurikuler seni, dan tadi apa tadi bilang seni ya, pramuka, mungkin kedepannya bisa dioptimalkan lagi. Tentu kita selalu berusaha menambah, memperkuat, terutama terkait karakter anak-anak, karakter profil pelajar Pancasila, di mana di dalam pramuka di sana ada kemandirian, kerjasama, kemudian berwawasan global, karena kita ketemu berbagai suku bangsa, terutama kalau ada perkemahan, kemudian juga ada tanggung jawab di sana. Jadi ada keterampilan pramuka yang harus dikuasai sehingga anak memiliki tanggung jawab yang lebih, memiliki rasa tanggung jawab. Dimana ini bagian dari karakter yang harus bisa kita terapkan pada anak didik kita. Terus yang lain gimana refleksinya? Ada nggak yang lain refleksi? Jadi setelah saya mempresentasikan visi dan misi sekolah kita ini, apa yang ada di gambaran pemikiran Bapak Ibu? Ada? Bu Ayu? Bu Mun sudah tadi, Bu Ayu sudah, Bu Ana sudah. Yang lain kalau bisa menyampaikan refleksinya. Pak Gede, ada yang perlu disampaikan? Ada Pak? Sudah jelas. Ya, harapannya kan itu jelas, paham visi misi sekolah kita. Di arah tujuan kita itu menciptakan atau terwujudnya peserta didik yang tadi disebutkan itu. Beriman, berakhlak, cerdas, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Terima kasih kepada dia. Saya tanya bisa? Bisa? Saya bertanya bisa? Bisa ya? Nah, coba apa visi sekolah kita? Visi sekolah kita, visi SDN 2 Dono Mulyo. Visinya itu kan gambaran bagaimana sekolah ini menggambarkan untuk kedepannya kan visinya itu Ya, itu definisi ya. Nah, mungkin diinikan aja, jangan diperlihatkan. Siapa yang mau? Yuk, biar hafal-hafal dulu visi kita. Setelah hafal visi baru misi. Siapa? Uman? Visi sekolah kita. Bla 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 bla. Harus hafal. Kayak murid jadinya. Ya, terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ditanya pihak luar, pengawas ataupun siapa, Ibu tahu nggak visi sekolah Bapak Ibu? Itu. Kalau visinya nantilah bertahap kita sambil jalan dipelajari konsepnya. Itu ya Bapak Ibu. Terakhir Bu Ayu, coba lihatkan. Terakhir.
Nah, terima kasih. Nah, itu ada satu kata-kata mutiara dari Kiai Haji Maibun Zubil. Yang paling hebat dari seorang guru adalah mendidik. Dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ini memperkuat, ini memotivasi kita karena kita sudah di ranah pendidikan. Jadi guru, kodrat kita, takdir kita. Jadi itu kata-kata mutiara dari Pak Kiai itu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu guru sudah mendengarkan pemaparan atau presentasi dari saya, menanggapi dan juga memberikan pendapatnya. Sekali lagi terima kasih atas kontribusi dan partisipasinya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak pengawas kita, Bapak Muhammad Sugiya, SPDI, MPDI. Saya akhiri presentasi ini, pemaparan dari saya dengan ucapan selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalannya aja, Pak. Baik, Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelum saya memaparkan presentasi visi dan misi sekolah ini, pertama-tama kita mengucapkan puji syukur. Saya mengucapkan puji syukur atas karunia nikmat yang diberikan, nikmat sehat terutama, sehingga kita dapat menghadiri agenda acara terkait dengan presentasi visi misi UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Donomulyo. Yang saya hormati Bapak Pengawas Dapin 1 Kecamatan Banjit, Bapak Muhammad Sugiya, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan Islam. Pada saat ini, pada hari ini saya akan menyampaikan presentasi visi dan misi sekolah. Tujuannya adalah untuk memenuhi target perilaku observasi kinerja kepala sekolah dan juga penyampaian visi misi UPT SD 2 Donomulyo, sehingga warga sekolah khususnya Dewan Guru lebih memahami visi dan misi sekolahnya. Itu ya,